Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nak. Duduk dulu, silakan. Apa kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik. Kamu habis pelajaran apa? Habis pelajaran bahasa Indonesia sama IPS. Oke, bagaimana belajarnya? Alhamdulillah untuk materi ini saya ngerti Pak. Ya, jadi Bapak dapat laporan ya dari wali kelas kamu dan juga guru mata pelajaran kamu bahwa kamu ingin mendukung Bapak untuk melakukan konseling individu. Sebelum kita mulai, boleh kita berdoa dulu? Boleh. Kamu atau Bapak yang pimpin? Baik. Ya. Berdoa dimulai. Ya, jadi sebelum kita mulai konseling individu, ya, Bapak akan menjelaskan bahwa konseling ini tujuannya untuk menemukan masalah dan memecahkan masalah, juga mencari solusinya. Bapak juga berharap, ya, dengan adanya konseling ini kamu terbuka sama Bapak, apapun yang kamu mau ceritakan, apapun masalah yang kamu ceritakan, juga ada yang namanya Bapak menjaga rahasia kamu, ya, hanya Bapak dan kamu juga yang tahu, ya, ataupun mungkin pihak luar dengan persetujuan Bapak. Sebelum kita mulai, saya mau kamu untuk mengisi form dulu. Ya, terima kasih. Bisa kita mulai hari ini konselingnya? Ya. Jadi, apa permasalahan kamu, Nak? Permasalahan aku bingung nih Pak, cari SMK sama cari jurusan yang aku pengenin. Ya, jadi di sini kamu untuk membicarakan bahwa bagaimana caranya untuk memilih sekolah lanjutan. Kamu masih bingung antara milih SMA atau dengan SMK. Kira-kira apa faktor penyebabnya sehingga kamu masih bingung memilih sekolah lanjutannya? Aku bingung, kan aku kan pengen pilih SMK, tapi aku bingung sekolah bagus yang mana dan yang emang cocok buat aku yang mana. Selain itu apa kira-kira faktor penyebab lainnya yang sekiranya masih kamu bingung? Orang tua masih bingung? Iya, orang tua aku juga nyuruhnya SMK ini, SMK yang ini. Ya, jadi faktor kamu adalah bagaimana orang tua belum bisa menentukan pilihan. Yang kedua, kamunya juga masih bingung memilih sekolah lanjutan. Ya, tapi dari kamu pribadi lebih memilih SMA atau SMK? Kalau aku dari pribadi, aku lebih pilih SMK. Apa alasannya kamu lebih memilih SMK? Aku pengen cari jurusan yang emang cocok buat aku dan minat dan bakatnya emang di aku. Terus sama biar aku lulus dan bisa dapat kerjaan. Jadi kenapa kamu lebih memilih SMK? Karena kelebihannya kamu ingin setelah lulus itu langsung bekerja. Yang kedua, jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat kamu. Kalau untuk SMA kira-kira bagaimana pandangan kamu sendiri? Kalau buat SMA aku belum cari-cari tahu sih tentang SMA. Karena di minat aku memang cuma SMK. Jadi kamu lebih minatnya ke jurusan dan sekolah menengah kejuruan. Oke. Kira-kira minat dalam hal apa yang sekarang kamu lagi ikutin ataupun kamu sangat berminat di hal tersebut? Kalau aku lagi di videographer sih Pak, sama kayak edit-edit gitu. Jadi kamu lebih memilihnya videographer sama editing. Ya. Apa yang kamu tahu tentang videographer dan editing itu? Aku taunya kayak tentang cara ngeditnya, tata letak yang bagus gimana, terus sama pengambilan video yang bagus dan pengambilan foto yang bagus kayak gimana. Sejauh ini kamu berminat dengan jurusan tersebut, apa faktor penyebabnya yang kamu milih? Karena menurut aku bisa mengambil video dan mengedit video.
Terus kayak orang-orang sekitar juga support aku untuk ambil jurusan tersebut. Berarti kamu memang memilih jurusan SMK dan jurusannya videographer dari diri sendiri nih. Ya. Tapi sekiranya kira-kira orang tua kamu setuju atau tidak, atau pernah berkomunikasi atau tidak sebelumnya dengan orang tua tentang jurusan ini? Kalau untuk orang tua, mama aku pengennya aku di akuntansi. Tapi kalau papa aku pengennya terserah yang mengikuti bakat dan minat aku aja. Jadi memang mama lebih fokusnya ke akuntansi. Iya. Apa faktor yang latar belakang mama memilih akuntansi, atau mungkin ada informasi ke kamu bahwa kamu harus memilih akuntansi? Karena kayak mama juga dulu lulusan jurusan akuntansi. Kakak aku juga akuntansi. Jadi mungkin emang kayak mamanya lebih merekomendasikan aku akuntansi. Jadi mama itu lebih condong ke akuntansi karena mama sama kamu dulunya akuntansi. Iya. Kalau dari segi yang tadi kamu bilang, untuk segi pekerjaannya, kenapa kamu lebih milih videografi daripada akuntansi? Karena di akuntansi aku belum cukup minat sih ya, nggak ada minat di akuntansi. Tapi kalau di videographer dan editing, aku kayak suka dan emang itu hobi aku gitu. Jadi aku lebih condong situ. Berarti karena hobi kamu di situ, kamu lebih memilih videografi atau videographer. Kira-kira sekolah mana sih yang sudah kamu tahu ada jurusan videografinya? Sekolah yang aku tahu itu baru 2 sekolah sih, SMK 47 dan SMK 57. Oke, ada SMK 47 dan SMK 57. 57. Kira-kira faktor penentu apa yang biasanya kamu pilih untuk menentukan sekolah selain jurusan yang ada? Karena lingkungan Sekolahnya, terus jarak dari sekolah ke jarak rumah, rumah, terus seberapa favorit sekolah itu, faktor sekolahnya, akreditasi ya. sekolah. Transportasinya apakah juga berpengaruh? Iya, bisa jadi karena kalau misal ayah aku nggak bisa jemput, aku bisa naik transportasi umum. Jadi ada beberapa hal, yang pertama transportasi, yang kedua jurusannya, yang ketiga lingkungan sekolah, kemudian juga seberapa favorit sekolah itu pada yang kamu. Jadi sudah ada nih beberapa hal yang sudah kamu putuskan bahwa ada sekolahnya sudah ada, jurusannya sudah ada, tinggal bagaimana kamu berkomunikasi dengan orang tuanya. Tapi sejauh ini ada nggak misalnya ekstrakurikuler yang kamu ikuti ataupun organisasi yang kamu ikuti yang bisa menunjang kamu untuk masuk ke jurusan videografi tadi? Kalau aku sekarang ekstrakurikuler aku pramuka, terus aku jadi yang dokumentasiin. Karena kenapa aku masuk pramuka? Karena aku lebih suka kayak kan ada beberapa maksudnya ekskul yang kayak nulis gitu-gitu. Aku nggak suka, aku lebih suka yang praktek gitu. Jadi kamu sudah ikut ekstrakurikuler dengan bidang atau bidangnya di dokumentasi. Sejauh ini bagaimana perkembangannya dengan hubungannya dengan videografi tadi? Menurut aku masih berhubungan ya, karena dokumentasi kan juga foto-foto, terus hobi aku juga foto-foto, jadi menurut aku itu masih berhubungan. Oke, selain pramuka ada nggak organisasi lain yang kamu ikuti yang menunjang dengan minat dan bakat kamu? Kalau aku sekarang lagi di Sekbid 9 dan itu kerjaannya jadi editing foto, dokumentasi video tentang kayak acara-acara di sekolah atau di luar sekolah yang berhubungan dengan sekolah juga. Terus edit poster yang tentang hari-hari besar di Indonesia gitu. Jadi memang sekarang ekstrakurikuler dan organisasi yang kamu ikutin menunjang kamu bahwa kamu di bidang yang kamu sukai, yaitu videografi atau videografer. Tapi ada tidak dari lingkungan rumah yang memang akhirnya memilih kamu untuk videografi jurusannya? Iya. Ada teman ataupun saudara mungkin yang sudah sebelumnya sekolah di sekolah yang tadi kamu inginkan? Aku udah tanya-tanya ke teman aku juga yang satu jurusan yang kayak gitu. Katanya sih
materi-materinya gimana. Terus aku juga udah lihat-lihat, kayaknya sih aku bisa, tinggal mendalami minat dan bakat aku di videografi aja. Oke, jadi ekstrakurikuler sudah mendukung, organisasi sudah mendukung, lingkungan rumah dan teman pun kamu sudah ada bahwa bagaimana nanti belajarnya. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana nilai-nilai kamu di sekolah, apakah bisa untuk menunjang kamu masuk ke sekolah tujuan yang kamu inginkan? Kalau nilai-nilai menurut aku masih harus tingkatin lagi. Terus juga aku tinggal mapel favorit aku atau nilai yang paling tinggi di apa namanya, raport aku itu bahasa Inggris sama informatika. Jadi ada bahasa Inggris dan informatika. Kira-kira untuk mata pelajaran tersebut kira-kira nyambung nggak untuk masuk kamu ke videografi tadi jurusannya di SMK? Menurut aku masih tetap nyambung karena kan informatika itu tentang teknologi. Nah sekarang kalau buat edit itu kan harus pakai teknologi. Ya. Terus kalau bahasa Inggris juga tetap nyambung karena biasanya kalau di kamera atau di alat buat edit itu biasanya itu pakai bahasa Inggris. Oke, jadi bahasa Inggris ini menunjang kamu bahwa untuk toolsnya ketika menggunakan alatnya dalam videografi itu banyak menunjang. Informatikanya belajar tentang teknologi. Kira-kira selain bahasa Inggris dan matematika ada atau tidak mata pelajaran yang memang sekiranya menunjang buat kamu masuk ke SMK yang kamu pilih? Aku baru itu aja sih. Baru itu. Ya, untuk pelajaran-pelajaran yang lain, untuk nilai-nilai si Danira tadi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS dan PKN, bagaimana nilai kamu untuk masuk ke sekolah tersebut, favorit kamu? Nilai aku masih di rata-rata, tapi menurut aku itu udah terbilang bagus, tapi aku harus ningkatin lagi. Jadi memang ini sudah ada beberapa mata pelajaran yang kamu sudah lumayan cukup baik, ya, tinggal menunjang yang lainnya. Nah, sekarang bagaimana antara komunikasi kamu untuk meyakinkan orang tua bahwa kamu sudah bisa memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat kamu sendiri? Nanti aku akan komunikasi ke orang tua aku kalau aku udah bisa kayak tentang edit kayak gitu, aku udah cukup bakat, udah ada minat juga. Jadi aku tinggal meyakinkan orang tua aku aja kalau aku tuh emang minatnya di situ dan bakat aku memang di situ. Aku tinggal memfokusin aja di jurusan itu. Ya, jadi memang kamu sudah bisa menggunakan atau ada alat-alat yang sudah bisa kamu gunakan, tapi pertanyaannya adalah nanti bagaimana kamu meyakinkan orang tua berkomunikasi untuk jurusan yang kamu inginkan. Apakah sudah pernah berbicara dengan mama? Karena tadi yang kamu bilang bahwa ayah kamu sudah menyerahkan semuanya kepada anaknya, yang penting anaknya sesuai dan mau tanggung jawab. Kalau mama itu yang tadi bahasa akuntansi, kira-kira apa yang akan kamu lakukan kepada mama kamu tersebut? Aku akan nunjukin beberapa hasil video dan editan aku ke mama, dan aku bakal bilang kalau aku tuh udah cukup bisa ngerti kalau tentang jurusannya tentang ini. Jadi aku tinggal mungkin lebih yakin lagi. Ya, jadi nanti akan kamu komunikasikan ke mama kamu dengan menunjukkan hasil karya kamu sendiri, ya. Mungkin nanti juga kamu bisa berkomunikasi dengan teman sebaya kamu atau teman rumah yang sudah bersekolah di sekolah yang kamu inginkan. Tapi dari awalnya dulu, kira-kira kamu tahu dari mana sih jurusan tersebut? Aku tahu dari teman-teman aku yang memang sekolah di 57 dan 47, aku udah nanya dua-duanya. Terus aku kayak kok menarik ya tentang jurusan ini, apalagi memang aku suka tentang edit kayak gitu. Terus abis itu aku cari tahu, aku tanya ke dia, ternyata itu emang ternyata itu aku banget, kayak itu emang jurusan aku banget. Jadi aku coba ngulik-ngulik tentang videografer. Jadi memang awalnya itu dapat informasinya dari teman, ya, kemudian baru kamu mencari tahu tentang jurusan tersebut. Yang tadi kamu katakan, kamu ingin langsung setelah lulus SMK tersebut, kalau sistem di SMK tersebut, ingin langsung melanjutkan bekerja. Ya. Apa alasannya untuk langsung bekerja kira-kira? Karena menurut aku
kalau aku udah cukup paham tentang videographer gitu-gitu, dan aku emang udah bagus nih editannya atau pengambilan fotonya, aku bakal kayak cari-cari kerja kayak jadi videographer atau yang tentang jadi direction film. Jadi memang kamu sudah paham dan tahu setelah nanti lulus SMK itu yang dengan jurusan yang kamu pilih, ada pekerjaan-pekerjaan yang memang sudah kamu inginkan. Oke, jadi tadi sudah kita bahas bahwa kamu sudah bisa memilih ya apa sekolah yang kamu inginkan. Kemudian kamu juga tadi sudah tahu bahwa apa jurusan yang kamu pilih ya. Kemudian juga kamu nanti akan berkomunikasi dengan orang tua kamu, juga bisa menunjukkan hasil karya kamu ya. Apakah sudah ikut di luar, mau itu organisasi ataupun perkumpulan atau kelompok yang lain yang bisa menunjang kamu dalam videografi? Kalau ikut-ikut di luar sekolah gitu sih aku belum ya. Aku juga belum nemu kenalan yang emang ada di luar sekolah yang dia bisa tentang videografi atau tentang edit-edit kayak gitu, karena aku belum ketemu kayak ini. Sejauh ini berarti kamu belajar videografi ini dari mana? Aku belajar sendiri, aku lihat-lihat dari internet, YouTube dan TikTok atau YouTube atau Instagram, cara pengambilan video yang baik, cara editan video yang baik. Terus aku juga cari-cari tentang color theory gitu, yang bagusnya itu gimana. Jadi kamu memang belajarnya sendiri, Ya. belajar dari internet, memanfaatkan teknologi. Tapi sejauh ini ada nggak mentor atau leader kamu dalam belajar videografi selain tadi sosial media tersebut? Nggak ada, itu emang diri aku sendiri. Untuk teman-teman rumah kamu yang mungkin sudah masuk ke sekolah yang seperti kamu pengen, apakah pernah tukar pikiran tentang jurusan tersebut? Iya, aja bantu yakinin aku kalau emang aku minatnya dan bakatnya di situ. Emang aku harus lebih mendalami lagi tentang materi itu. Jadi emang dia meyakinkan aku. Jadi memang kamu sudah fix jurusannya tadi di videografi, sudah dapat SMK-nya. Tapi dengan pilihan dari orang tua kamu akuntansi, ya kenapa kamu tidak berminat di situ? Karena menurut aku kan ada teman juga yang dari akuntansi. Aku coba lihat-lihat kayak materinya tentang gimana, soal ujiannya gimana. Terus jadinya aku kayak kayaknya ini bukan, emang minat aku bukan di sini, bakat aku bukan di sini. Kan itu tentang hitung-hitung juga. Aku juga lebih suka kayak langsung gitu praktek daripada itu. Jadi memang sebenarnya akuntansi ini kamu sudah tahu juga bahwa banyak ketidakbisaan kamu dalam pelajaran hitung-menghitung. Untuk mata pelajaran kira-kira ada tidak selain pilihan dari videografi, entah itu animasi, ataupun multimedia, ataupun desain komunikasi visual, ada nggak yang kamu minati? Ada, tapi aku belum mengulik-ulik tentang itu. Oke, sejauh ini tadi selain ekstrakurikuler dan juga organisasi, berarti tidak ada kelompok di luar ataupun organisasi di luar yang kamu ikuti. Ya, jadi kalau dari Pak Gali, dari saya, ya ingin sekali kamu ya mulai perlahan-lahan step by step itu mencari tahu apa itu jurusan videografi, ya bagaimana langkah-langkahnya nanti ya untuk bisa masuk ke sekolah tersebut, kemudian juga perlahan-lahan mencari tahu bagaimana juga cara meningkatkan skill kamu dalam video. Sebelum lanjut ya Pak Gali ingin kamu ngasih ini dulu.
Oke, jadi di sini sudah tertera bahwa pilihan kamu nanti ada di SMK dan 47 ya. Jurusannya videografer, kamu juga sesuai dengan minat dan bakat kamu. Ya, ada hambatan juga dan rencana untuk ya. Oke. Jadi kalau dari saya sendiri ya, nantinya kamu sendiri ya harus melakukan yang namanya step-step untuk meraih sekolah impian atau sekolah masa depan kamu sesuai dengan jurusannya ya. Kemudian juga bagaimana jurusan tersebut yang sesuai dengan minat dan bakat kamu sendiri. Oke. Jadi di sini kamu sudah bisa ya menentukan sekolah apa yang kamu inginkan, apa jurusan yang kamu inginkan, langkah-langkahnya juga seperti apa, hambatan yang akan nanti kamu lakukan juga untuk bagaimana solusinya seperti apa ya. Nah, di sini sebelum kita lanjutkan, kira-kira seberapa yakin kamu dengan jurusan yang sudah kamu pilih tadi? 90% karena aku harus cari tahu tentang kayak minat dan bakat aku, apakah aku emang benar-benar minat dan bakat emang di situ atau itu cuma hobi doang. Aku tuh itu cuma hobi sesaat doang dan aku kayak udah bosan tentang videografer, jadi aku akan ngulik-ngulik lagi. Ya, berarti untuk videografer sudah hampir mendekati apa yang kamu inginkan. Ya. Kalau untuk jurusan yang lain sudah tidak ada dari minat kamu ya, berarti ya. Oke. Berarti sudah ketemu bagaimana hasilnya ya. Kemudian untuk mengatasi hambatan tadi ya, step-stepnya kamu akan komunikasi dengan orang tua kamu, seberapa yakin juga kamu sudah akan berkomunikasi dengan orang tua untuk meyakinkan bahwa pilihan sekolah kamu adalah SMK dan jurusannya adalah videografi. Seberapa yakin aku untuk orang tua? Aku sama sih 90% karena kayak orang tua aku tinggal ngomong ke mama doang. Orang tua kan aku tinggal kayak dia terserah ke aku. Jadi aku kayak lebih gampang ngomong kalau aku ternyata lebih bakat dan minat aku di videografi. Ya. Jadi nanti adalah langkah yang pertama adalah kamu meyakinkan orang tua kamu ya, kemudian juga menunjukkan hasil karya yang sudah kamu buat pada orang tua, kemudian juga meyakinkan dalam segi nilai-nilai mata pelajaran yang akan kamu tunjukkan ya. Setelah itu dan bagaimana hasilnya tinggal kamu yang menentukan. Kira-kira selain videografi ada atau tidak jurusan lain yang sesuai dengan bakat dan minat kamu selama ini? Masih dalam bidang seperti animasi, menggambar, kemudian juga ada DKV desain komunikasi visual yang masih satu lingkup juga dengan videografi, kemudian atau pertelevisian? Kalau aku sih kan teman-teman aku yang di televisi ya. Menurut aku itu juga menarik banget ya, karena kayak aku lihat mereka aktif banget di sekolah. Terus kalau di kafe kayaknya aku juga harus cari-cari lagi, cari tahu tentang diri aku sendiri, karena aku hobi dan bakat minat aku dari situ. Karena aku kan bisa menggambar, tapi aku belum terlalu belajar banget gambar nih, kayak gimana ngegambar aku belum terlalu ngerti. Jadi aku masih kayak harus belajar lagi buat nyari tahu apa emang itu jurusan aku atau bukan. Jadi memang untuk videografi ini kamu sudah yakin ya. Tapi seberapa jauh kamu sudah bisa mengoperasikan kamera yang kamu tahu atau kamu punya? Aku udah dokumentasi tentang kayak acara-acara di sekolah, terus editin kayak video guru dan teman-teman aku. Kalau tugas kelompok nanti aku yang edit gitu, videonya juga. Terus guru-guru juga suka minta tolong sama aku buat editin video ini atau take video ini. Terus kayak mereka suka dengan hasil edit apa yang aku edit. Berarti memang sejauh ini dengan tools yang kamu punya lewat handphone atau lewat kamera, guru-guru, teman kamu
tugas kelompok, memang semuanya kamu yang kerjakan. Sejauh ini memang kamu sudah bisa menguasai, ya. Jadi memang sudah ada buktinya bahwa hasil karya kamu itu diapresiasi oleh guru, diapresiasi oleh teman kamu, diapresiasi juga oleh teman-teman sekelompoknya. Jadi memang untuk videografi sudah menjadi pakem kamu untuk jurusannya, sementara untuk lingkupnya yang lain kayak pertelevisian, ya ada radio, ada DKV, ada animasi, itu belum bisa menjadi kamu yakin untuk memilih jurusan tersebut. Berarti untuk pilihannya sudah jadi videografi, ya. Itu tadi ya, saya meyakinkan kamu bahwa untuk mencapai hal tersebut, ya, nilai-nilainya harus akan kamu perjuangkan lagi, ya, kamu lakukan lagi, ya. Kemudian step-step yang lain adalah bagaimana kamu mengikuti organisasi di luar untuk menambah skill kamu dan juga berkomunikasi dengan teman yang sudah masuk ke sekolah atau jurusan yang sesuai dengan kamu inginkan untuk lebih banyak tukar pikiran. Kemudian untuk mengasah skillnya, bisa kamu ikut komunitas di luar, ya, untuk videografi, ya, fotografi, untuk menunjang dengan baik, ya. Jadi bagaimana kamu nanti bisa masuk ke jurusan tersebut, step-step yang tadi sudah kita komunikasikan, kamu sudah tahu semuanya, ya. Ini juga meyakinkan orang tua bahwa nantinya, ya, anaknya sudah mempunyai pilihan sekolah dan pilihan jurusan yang diinginkan, ya. Untuk kedepannya, untuk selanjutnya, ya, bagaimana menurut kamu, ya, jurusan tersebut, videografi tersebut, jurusannya bisa membawa kamu ke dunia pekerjaan yang kamu inginkan? Menurut aku nanti kalau aku udah lulus, aku bisa jadi kayak di film gitu, buat film. Terus aku bisa jadi kayak videografi di kayak pernikahan orang atau di acara-acara besar gitu. Jadi memang ada pekerjaan-pekerjaan yang kamu sudah impikan, kamu sudah list juga, ya, bahwa setelah lulus dari SMK mungkin yang nanti kamu tuju sudah ada A, B, C, D-nya pekerjaan-pekerjaan yang sudah kamu pilih, ya. Berarti memang tujuan kamu setelah lulus memilih SMK videografi biar nantinya setelah lulus bisa mendapatkan pekerjaan yang kamu inginkan dan impikan, dan juga mungkin membantu orang tua kamu gitu, ya. Oke, ya, setelah ini, ya, saya ingin, ya, kamu juga berkomunikasi dengan wali kelas, berkomunikasi dengan guru mata pelajaran yang sekiranya bisa mendapatkan informasi lebih mengenai sekolah dan jurusan yang kamu inginkan. Kira-kira ada yang mau kamu sampaikan kepada saya lagi? Aku ini agak bingung ya Pak, kalau di sekitar sini kan pasti banyak SMK negeri yang bagus. Bapak ada rekomendasi nggak sih Kak buat kayak SMK yang bagus gimana? Ya, seperti yang tadi kamu sudah bicarakan bahwa pilihan kamu tadi ada SMK 47 untuk videografi, ya. Ada juga SMK 6, ya. Kemudian ada SMK 37, ya, yang bisa kamu inginkan atau jadi perbandingan. Nah, sementara untuk jurusannya, ya, untuk jurusan videografi dan DKV itu ada di SMK 6, ada SMK 8, 15, tapi yang sesuai dengan kamu tadi yang pertelevisian itu ada di SMK 47, ya. Berarti nanti kamu sudah yakin ya akan masuk ke SMK 47 yang ada jurusan videografi dan pertelevisian. Oke. Ya, nah, jadi minggu depan kita akan melakukan konseling lagi untuk meyakinkan kamu lagi bagaimana nanti jurusannya, ya, dan juga yang lain-lainnya. Apakah ada lagi yang mau kamu sampaikan? Udah sih Pak, kayaknya aku udah yakin tentang videografi itu, aku masuk situ. Oke. Untuk itu mari kita akhiri sesi ini dengan berdoa. Terima kasih waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.